Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman azakumullah, para jamaah Masjid Al-Hidayah Capital Place. Kita melanjutkan kembali kajian kita seputar Islamic Parenting atau Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kita masih di bab mendidik anak di akhir zaman, di bagian mengenai cara mengikat hati. Anak kita sudah tumbuh remaja, dan cara pandang kita terhadap anak remaja haruslah sesuai dengan cara pandang Islam mengenai remaja. Salah satu yang membuat kita salah mentreatment anak remaja adalah cara pandang yang masih dipengaruhi cara pandang barat, yang terkenal dengan teori yang oleh seorang psikolog asal Amerika yang disebut Granville Stanley Hall. Stanley Hall ini punya sebuah jurnal mengenai usia remaja. Di antaranya Stanley Hall melakukan riset kepada puluhan ribu remaja di negeri barat. Dia dapati usia mereka bisa jadi sudah tidak sebut anak-anak karena badannya besar, tapi kelakuannya kok kayak anak-anak, kayak bocah gitu. Jadi mau disebut adult tapi kelakuannya kayak bocah. Jadi dia sendiri nggak mau menyimpulkan itu adult. Mau disebut a child atau anak-anak, tapi badannya aja udah gede, bahkan ada yang lebih tinggi pada bapak ibunya. Jadi kebingungan Stanley Hall ini yang membuat dia punya teori baru yang dinamakan teen atau teenager. Jadi Stanley Hall memprakarsai istilah baru yang baru populer di era 1900-an yang disebut teenager. Dari kata teen yang artinya belasan tahun. Yang bikin kita akhirnya berubah mindset, Stanley Hall itu memaksa teori tentang remaja itu dengan kesimpulannya bahwa remaja itu usia 11 tahun itu usia disebut fase storm and stress, ya, badai dan juga stres. Artinya ortu siap-siap menghadapi masa badai dan stres, di mana anak-anak remaja di umur-umur yang sebut belasan tahun suka ngelawan, ngeyel, susah diatur, yang disebut mencari jati diri dan sebagainya. Menurut Stanley Hall ini dianggap normal. Makanya Stanley Hall memprakarsai istilah yang disebut teenager ini, membuat yang disebut pemakluman. Teori Stanley Hall inilah yang dibantah oleh Dr. Khalid Ahmad Ash-Shantut dalam kitabnya Tarbiyatus Syababul Muslim lil Aba wa Du'at. Menurut Khalid Ahmad Ash-Shantut, pakar pendidikan dari Kuwait, teori ini sangat merusak. Yang pertama, riset yang lakukan Stanley Hall ini dia lakukan ke negeri belahan barat yang populasinya 10.000 lebih.
Kalau dia geser anak-anak remajanya ke belahan bumi seperti di Gaza, Syria, anak-anak di Turki, bahkan kau mundur ke belakang apa yang disebut generasi sahabat usia-usia muda, maka karakteristik yang disebutkan oleh Stanley Hall dengan remaja itu ngeyel, susah diatur, suka memberontak, membantah, maka teori itu terbantahkan. Ini yang disebut oleh Dr. Khalid Ahmad Asyantut. Yang kedua, kalau teorinya Stanley Hall ini dibenarkan, resikonya kita akan memaklumi setiap perbuatan buruk anak dengan kaidah, ya namanya juga remaja, emang begitu, sedang mencari jati diri. Akhirnya anak remaja hamil, kita bilang namanya juga remaja. Anak remaja ada yang bully sampai masuk rumah sakit, ada yang masuk penjara, namanya juga remaja. Padahal secara syariat nggak bisa dibenarkan. Fisik mereka, tubuh mereka sudah balik, sudah haid, sudah kena hisab. Bagaimana mungkin kita memakai teorinya Stanley Hall dengan memaklumi, sementara syariat sudah mengatakan dia sudah dihisab, sudah usia taklif. Yang pernah saya sampaikan, gak mungkin malaikat pas ada remaja mati ditabok, ya. Kemudian ditanya, man rabbuka? Dijawab, mau tahu aja, mau tahu banget, digampar. Gak mungkin malaikat munkar nakir bilang, maklum remaja emang begitu. Ditanya, ma dinuka? Kamu bertanya-tanya, ditempeleng, gak mungkin dibilang remaja, ya emang begitu. Gak ada. Artinya lu udah balik kena hisab. Maka ada kesimpulan ketiga yang ini disampaikan oleh beliau. Kalau anak Anda persis seperti yang disebutkan oleh Stanley Hall, suka ngelawan, ngeyel, susah diatur, sebenarnya karena Anda salah mendidiknya dengan cara barat. Pola didik barat ya hasilnya begitu. Kalau pola didik yang diajarkan Nabi justru satu, remaja di zaman Nabi justru menjadi tulang punggung dakwah. Kita bisa belajar dari Ali, umur berapa? 10 tahun baru masuk Islam. Di zaman Nabi 10 tahun masuk Islam. Yang dilakukan Ali apa? Alih-alih dia dalam hal ini susah diatur oleh syariat, justru siap jadi tamengnya Nabi. Saat Nabi hendak dipersekusi, Ali yang menggantikan posisinya. Alih-alih di saat itu Ali kepikiran ngapain belain Nabi, cari mati aja. Mendingan asik-asik cari perempuan. Ya, mendingan asik-asik nongkrong, enggak ada. Apalagi Usama bin Zaid sudah jadi ulama. Abdullah bin Abbas sudah jadi ulama. Siapa lagi? Usama bin Zaid umur 17 tahun sudah jadi panglima perang yang memimpin peperangan. Kesimpulannya, pemuda-pemuda di zaman Nabi, remaja-remaja zaman Nabi adalah justru remaja-remaja yang justru tidak ada kaidahnya adalah mereka ngeyel, mencari jati diri. Mereka sudah menemukan jati dirinya. Apa? Saya Muslim. Saya pejuang dakwah. Maka mindset ini yang pertama harus kita lakukan, mindset tentang remaja yang membuat kita memaklumi, atau yang kedua membuat kita mentreatmentnya dengan pendekatan barat, membuat kita memandang remaja bukan lagi sebagai potensi tapi sebagai perusuh. Biang kerok nih, ada remaja biang kerok nih. Kalau ada ya usir-usir aja. Coba lihat betapa banyak pengurus masjid di perumahan-perumahan, kau remaja dong ngumpul, sana, gin ganggu aja. Akhirnya remaja-remaja ngerasa masjid bukan tempat yang nyaman untuk mereka nongkrong. Padahal nongkrong itu bukan nongkrongnya, tapi dia memang sedang fase butuh bersosialisasi, butuh komunitas. Sayangnya karena diusir pengurus masjid, kemana mereka larinya? Ya ke kafe, ya ke tempat yang lain, yang obrolannya nggak bisa lagi dikontrol. Kalau di masjid mereka nongkrong,
Seperti diceritakan dalam sebuah riwayat, saat Nabi di masjid tiba-tiba azan berkumandang dan Ali tidak melihat Anas. Saat itu Rasulullah bertanya, "Aina Anas ya Ali?" Kata Ali, "Huwa fi kharij, huwa la'ibun ma'a sadiqahu." Dia sedang main sama teman-temannya. Jadi dia sedang main. Nabi keluar masjid, ternyata yang dilihat remaja-remaja lagi main. Padahal udah azan. Apa Nabi langsung usir, "Woi, main sono." Nabi justru mengarahkan. Nabi main dulu sama mereka. Nabi lantas mengatakan, "Irmu ya Bani Ismail fa inna abakum kana romian." Ayo terus memanah. Kalian tuh hebat, keturunan Ismail, kakek moyangmu tuh seorang pemanah. Setelah mereka tahu Nabi kayaknya ada di pihak mereka, lantas Rasulullah pun bertanya, "Asami'tumul azan?" Kalian dengar azan enggak? Lantas, "Iya Rasulullah." Selesaikan kewajiban kalian kepada Allah, setelah itu lakukan lagi, lanjutkan kembali permainan kalian. Selesai. Mereka mau main silakan, tapi sholat dulu. Habis sholat main lagi. Terjaga. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah tahu bahwa remaja itu sedang ada potensinya, tinggal diarahkan. Makanya dalam syariat, remaja itu dalam bahasa syariat itu dua. Yang tidak disebut yang ketiganya. Yang ketiga ini bahasa yang diarabkan dari terminologi yang dipopulerkan oleh Stanley Hall. Stanley Hall kan menyebut remaja itu sebagai biang kerok, pusat storm, badai dan stres. Makanya sebagian psikolog Arab menyebut remaja itu dengan murahik. Murahik itu diambil dari firman Allah surat Al-Jin ayat 5. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan bahwasanya ketahuilah banyak laki-laki dari kalangan manusia minta tolong laki-laki dari kalangan jin. Dan ketahuilah bahwa jin itu senantiasa berbuat dosa. Jadi rohaqo itu artinya berbuat dosa. Maka dalam bahasa Arab, psikolog Arab itu menyebut remaja itu dengan murahik, pelaku dosa. Jadi kalau disebut huwa murahik, dia tuh pelaku dosa. Makanya udah di label nih, oh, biang kerok nih, biang kerok. Sehingga kalau ketemu remaja itu bawaannya emosi gitu tuh. Bawaannya mau berantem aja nih, ngapain lagi nih, ngapain. Ngelihat remaja nongkrongnya bawaan gitu, gue tabuk nih, songong-songong nih anaknya. Jadi alih-alih pengen ngedidik, bawaannya pengen nabok aja. Jadi kita tuh nggak, makanya yang memanfaatkan itu penjahat. Kok penjahat tuh tahu, wah, dia nggak menganggap itu sebagai musuh, menganggapnya sebagai teman. Akhirnya ujung-ujungnya lo mau nggak kerja sama gua, marketing bisnis. Wah, lo ada kerjaan baru namanya marketing. Jualin produk gua, fee marketingnya 40%. Apa produknya? Ini obat seneng. Wah. Ujung-ujungnya apa? Jadi marketing untuk jualan cimeng, jualan heroin. Jadi selama ini kesalahan kita, mindset kita, auranya ke rumah itu udah bawaannya udah kesel aja. Memang biang rese nih gitu. Pokoknya udah ketemu, lihat aja pengurus masjid kalau remaja sini ngapain lo? Ngapain? Nggak ada bawaan kita, ahlan wasahlan, mau sholat itu. Nggak ada. Karena mindset kita masih secara mindset barat. Sehingga kalau kita simpulkan, kalau remaja kita posisikan dengan aura negatif, ortu pada remaja negatif, mereka fighting. Makanya kenapa ribut antara ortu dan anak tuh lebih karena anak remaja diposisikan udah kayak musuh aja. Betapa banyak emak-emak yang gara-gara habis nonton TikTok, berita remaja misalnya habis hamil dan sebagainya, remaja pulang dari mana lo? Ketemu anak perempuan yang lain, lu hamilin ya? Tuh, kagak, ribut bawaannya. Akhirnya ngegas mulu. Orang tuh biar gimana kalau udah digas, diomelin yang ngelawan lama-lama. Makanya mindset ini yang mau kita ubah.
Islam setidaknya memberi dua makna dari remaja. Yang pertama, Al-Quran menyebutnya sebagai fata atau fityan. Berakar kata fata. Suratnya sering kita lihat dalam surat Al-Kahfi ya, ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman terhadap Tuhannya dan Allah mendatangkan kepada mereka petunjuk. Fityatun dari kata fata itu punya akar kata yang sama dengan kata fatwa. Kata fatwa sering dikeluarkan oleh siapa? Ulama. Fatwa itu dari kata fata artinya solusi atas masalah Anda. Saya ada masalah nih Ustadz, begini-begini, tolong beri saya fatwa. Artinya fatwa itu solusi hukum. Dari sinilah para ulama menyimpulkan pemuda itu justru solusi. Negeri yang pemudanya justru sudah tidak berperan, itu sangat rentan mengalami stagnan. Sebuah lembaga yang tua aja, berat itu untuk terjadi perubahan. Apalagi sekarang ada yang disrupsi, teknologi macam-macam. Makanya ketika perusahaan tidak melibatkan yang remajanya, maka itu berat itu. Jadi justru bahasa Quran itu terhadap pemuda itu adalah solusi. Makanya dakwahnya Nabi rekrutmennya terhadap pemuda. Dengan kata lain, selama ini kenapa mereka itu disebut biang kerok? Karena mereka sendiri sudah diberikan label yang membuat mereka punya barrier. Tapi kalau kita memandangnya itu sebagai sebuah yang namanya solusi, kita pelan-pelan deketin mereka. Yang kedua, Nabi menyebut pemuda dengan kata syabab. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Itu kan hadis yang populer. Wahai para syabab. Syabab ini dikata syubba, yang maknanya jilatan api yang bergolak. Dari sinilah muncul istilah menyala abangku. Karena kata syubba itu sebenarnya menyala. Disitulah orang melihat pemuda, remaja bukan lagi sebagai biang kerok, tapi sebagai potensi, seperti api. Masalahnya siapa yang manfaatin api itu? Api dimanfaatin orang untuk masak. Api dimanfaatin orang untuk bakar ikan, bakar jagung. Bermanfaat enggak? Tapi api dipakai orang untuk bakar kapolsek. Bakar ban di tengah jalan. Bakar hutan. Ternyata bukan apinya yang manfaatinnya. Kesalahan orang tua dan pendidik kalah gercep sama penjahat yang memanfaatkan anak muda. Anak muda itu potensi, sayangnya enggak dimanfaatin. Yang manfaatin siapa? Orang lain. Yang manfaatin adalah orang lain. Maka salah satu cara mengikat hati remaja, memandangnya dengan kacamata bukan lagi problem maker tapi problem solver, sehingga kita melihat mereka bukan lagi dengan aura negatif. Yang kedua, memandang mereka dengan potensi yang harus dikembangkan. Masalahnya kita mau ngembangin enggak? Para ulama menyimpulkan ada 4 potensi yang dimiliki anak muda. Yang pertama, kuwatul jismiyah, potensi fisik. Kekuatan mereka, otot mereka sedang tumbuh. Disinilah mereka memiliki otot fisik yang berada dalam kondisi yang terbaik. Puncaknya nanti umur 25 sampai 30. Tapi mereka menuju kepada hal tersebut.
Otot fisik mereka itulah yang justru harus dimanfaatkan. Dengan apa? Dengan kesibukan. Karena pemuda yang tidak sibuk, disitulah energi dia itu dimanfaatkan untuk hal yang buruk. Makanya testosteron mereka tuh lagi produktif 800%. Sayangnya mereka dengan energi yang besar itu banyak nganggur. Banyak nganggur inilah PR yang membuat remaja sekarang itu akhirnya banyak melakukan tindakan kriminal. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran itu terkait dengan manusia, orang beriman itu adalah merencanakan planning agenda di waktu esok. Ini bisa kita pakai buat anak kita yang remaja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dilakukannya esok hari. Makanya coba yang punya anak remaja, tanya ke mereka, "Bang, agenda kamu apa besok?" Kalau dia jawabnya gini, tahu kan libur. Kemungkinannya 5. 1, tidur lagi. 2, nonton TV atau YouTube. 3, main game atau gadget. 4, makan mulu. 5, ngisengin orang. Yang parah tuh yang 5, iseng. 1, karena iseng ujung-ujungnya nonton bokep. Karena iseng ujung-ujungnya tawuran. Karena iseng ujung-ujungnya nyolong. Karena iseng ujung-ujungnya bisa ngebully teman. Jadi iseng itu karena mereka nggak punya agenda. Sebab ortu nggak mempersiapkan apa yang menguras energi mereka. Otot mereka lagi pengen gerak, disuruh di rumah aja dah. Udah serah. Sehingga kata kunci pertama memfasilitasi remaja itu kunu rijal masgulun. Jadi pemuda yang sibuk. Jadi kalau dia bilang aku pengen agenda ini, nggak apa-apa. Energi mereka lagi gede-gedenya, fasilitasin aja. Karena remaja itu akan damai dalam kondisi 2. 1, dalam keadaan dia dalam kesibukan yang baik. 2, dalam keadaan tidur. Remaja kalau udah dalam keadaan bangun dan nggak jelas agendanya, itulah yang dimanfaatkan oleh pihak luar. Makanya tugas orang tua bikin agenda. Jadi supir papa bayarin mau nggak? Ada remaja yang nganggur. Oh, aku jadi supir, kamu bisa nyetir kan? Agenda kamu apa? Nggak ada, ikut papa. Dari situlah dia magang, ngelihat papanya meeting kalau bapaknya sini. Jadi dia belajar daripada dia nggak ada agenda. Anak saya dari dulu kalau lagi libur jualan buku, ya ikut saya. Atau kalau dia udah punya agenda, minimal sibuk aja. Besok mau nanjak gunung, besok ke ini, udah. Besok mau ngelihat pameran ini, ada lomba ini, ada pameran, penting sibuk. Karena energi dia harus kesedot lewat kesibukan. Makanya ortu dan pendidik yang tidak memfasilitasi, energinya difasilitasi sama penjahat. TV itu memfasilitasi. Party yang ditawarkan sama teman itu karena mereka sibuk. Menganggur. Jadi disebut kuatul jismiyah karena mereka itu punya energi yang besar. Testosteron mereka sedang memproduksi energi. Yang kedua, karena waktunya kita terbatas, remaja punya sebut kuatul akliyah, potensi akal. Disinilah sarana kita banyak sharing, banyak diskusi. Disinilah Nabi sudah mulai ngerem banyak nasihat. Nabi lebih baik ngajak mikir. Makanya Nabi kalau urusan yang terkait dengan urusan dunia, Nabi menyerahkan ke anak remaja. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi dalam tanda kutip untuk urusan dunia enggak so tahu.
Karena Nabi memang pembimbing dalam urusan konteks spiritual. Tapi beberapa hal terkait dengan urusan dunia, Nabi serahkan. Sebagai pelajaran bahwa enggak semua kita mentang-mentang TUA sama dengan TAU. Lebih tua sama dengan lebih tahu, enggak juga. Sesekali nanya, kira-kira nih, kayak sekarang nih, ada anak remaja nanya, bang kalau mau ngedit ini pakai CapCut tuh ngerti nggak kamu? Coba editin gitu, tanya. Saya aja kalau beli handphone nanya sama anak saya, bang Abi mau beli handphone yang gini, speknya gini. Menurut kamu bagus mereknya apa? Oh kalau ini kelebihannya ini B, kalau ini kelebihannya, dia lebih tahu. Walaupun tetap ujung-ujungnya yang lebih murah, yang mana lebih murah gitu ya. Kita ya tetap budget ya ini. Nanya lebih murah tetap. Tapi tetap dia lebih tahu dia. Kita punya handphone canggih, iPhone paling fungsinya buat WA doang. Sementara mereka tahu cara penggunaan semua fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, disitulah sesi di mana kita untuk banyak diskusi. Maka pendekatan ke remaja nggak boleh lagi dengan pendekatan nasihat. Mulailah sesi untuk coaching. Apa tuh coaching? Banyak bertanya, malah tidak fikir. Disitulah Nabi setiap ada remaja nanya. Bahkan ketika ada remaja yang melakukan perzinahan, naku ke Nabi ya Rasulullah. Bukan melakukan berzina, mau melakukan zina. Saya boleh nggak berzina? Seorang remaja nanggung udah zina. Sekiranya itu kita langsung keluar dalil panjang tuh. Astaghfirullahaladzim. Allah berfirman Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kita. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim jelas. Nabi nggak gitu. Nabi cuma nanya balik. Kalau ibu kamu dizinai gimana? Aku nggak mau. Oh kalau adik kamu dizinai gimana? Aku juga nggak mau. Kalau misalnya kamu punya anak perempuan dizinai gimana? Ya nggak mau juga. Orang lain juga nggak mau kan. Orang ibunya, adik perempuannya sudah dizinai sama kamu. Kalau terjadi sama kamu gimana? Iya nggak mau Rasul. Diajak berpikir. Sayangnya kita ini terlalu cepat menasihati remaja. Makanya kita itu seolah kalau remaja nanya, kita itu terlalu cepat menjawab. Padahal salah satu mekanisme kalau remaja nanya balik, menurut kamu gimana? Oh dia bilang, nggak tahu, coba pikirin dulu. Baru kita ngasih jawaban. Kadang terburu-buru kita. Biasain remaja berpikir. Bahkan kalau kita punya event, buat mereka yang membuat idenya. Sebuah organisasi itu kalau pengen maju, minta ide-ide dari remaja. Jangan maunya orang tua. Dari dulu saya selalu bilang, bahkan pernah saya itu diundang acara pengajian sebuah sekolah. Saya bisa tahu panitia acara peringatan Hari Besar Islam itu remaja atau guru atau orang tua itu dari undangan yang dikirim. Walaupun undangannya itu ditulis di bawah ketua OSIS SMP. Dari mana saya tahu? Dari cara dia nulisnya aja, dari cara menyapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ustadz bin DJ Surama di tempat. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, kami mengundang Ustadz bin DJ Surahman mengisi ceramah Maulid Nabi tempat kami. Dengan tema dalam rangka Maulid Nabi kita ciptakan generasi beriman dan bertakwa. Saya dari temanya udah tahu pasti ini yang nulis orang tua. Karena nggak ada remaja bikin tema Maulid Nabi dalam rangka menciptakan Maulid Nabi, kami ciptakan generasi beriman bertakwa, ini pasti angkatannya JS Badudu. Angkatannya penonton TVRI, nonton Kamera Ria, Aku Cinta Indonesia. Nggak ada. Remaja sekarang bikin tema-tema peringatan Hari Besar, nggak ada. Pakai kalimat dalam rangka. Itu mah tema-tema era Orde Baru sih bilang. Itu mah anak buahnya Pak Harto, Pak Harmoko, udah ketahuan. Remaja nulin ini mah orang tua nyuruh remaja tulis kayak gini, tulis ya. Tulis udah gini-gini dah. Nah, kamu tanda tangan. Nah, redaksinya kayak gini. Otaknya orang tua dia cuma nulis, itu bikin remaja nggak berpikir. Kalau ditanya gimana bagusnya, coba kamu sendiri nanti Papa evaluasi, coba gimana, temanya gimana, nah, kita sharing. Menurut kamu apa yang kamu ingin lakukan, apa yang mau begitu, jangan ini, udah temanya ini aja,
Udah temennya ada betapa banyak acara Maulid Nabi melibatkan remaja, ujungnya disuruh-suruh doang. Otaknya nggak dipakai, nggak dilibatin. Akhirnya mereka ngerasa kalau sama orang tua, sama guru, kita itu nggak dipakai otak kita, otot kita doang. Tapi kalau sama yang lain-lain otak kita dipakai. Maka mereka kreatif kalau pas buat yang macam yang ngaco-ngaco. Lu gimana caranya kita ngehack akun ini yuk? Oh iya gue tahu caranya ngehack. Cara tahu karena dipakai. Ada orang yang minta tolong sama dia dipikir caranya. Jadi yang kedua kuatul akliyah. Makanya satu pendekatan remaja itu adalah kalau pengen ikat hatinya sering-sering nanya, ma ra'yukum, menurut kamu gimana? Coba, papa mau dengar deh pendapat kamu dulu. Kalau terus caranya gimana? Kalau ini terjadi gimana? Jadi selalu latih. Kan dia asal kadang ngomong agak ngaco gini. Kalau ini terjadi gimana? Kita uji cara berpikirnya dia. Ya. Jadi kadang-kadang kita harus berani untuk membuat mereka menyampaikan ide. Yang ketiga, remaja itu disebut punya potensi kuatul hamasah, potensi semangat, kiroh. Itu yang buat mereka itu kesannya nggak sabaran. Itu buat ortu bilang, kamu tuh nggak sabaran banget. Bukan nggak sabaran, kitanya lelet. Dianya energinya banyak. Jadi kitanya yang lelet, dia yang nggak sabar. Energi yang membuat sebuah negara atau organisasi maju itu adalah anak muda. Kata nggak sabar itu memaksa orang tua untuk berani ngambil keputusan. Saya selalu ingatkan negeri ini berutang sama pemuda dan remaja waktu merdeka. Sebab orang tua zaman dulu sempat nunda proklamasi loh. Proklamasi kan sempat mau dibikin tiba-tiba Soekarno dan kawan-kawannya bilang udah tunggu aja Jepang ngasih hadiah buat kita. Kali aja dia dapat hidayah kan gitu ya. Bisa ngasih hadiah suatu saat juga ntar kita merdeka. Nggak bisa, remaja-remaja bilang culik, kelamaan nunggu Jepang dapat hidayah, rapatnya lama, keburu negeri ini butuh cepat. Wow, langsung diculik Soekarno. Kemana? Rengas Dengklok, tanda tangan. Makanya kan kita tahu proklamasi tulis tangan tuh. Cepet, udah tuh gitu, cepet pak, lama banget bapak gitu. Coba kalau nggak ada remaja yang pengen buru-buru kayak gitu. Dulu Pak Soekarno bilang gini, lah buru-buru banget kita, kemana sih? Iya, nggak sabaran banget sih kamu. Bukan nggak sabaran, ini darurat. Negeri kita butuh segera. Kadang-kadang gitu. Kitanya yang lelet mau nyangka mereka nggak sabaran. Kitanya yang takut menyangka mereka itu sembrono. Padahal kita yang takut sebenarnya. Kan banyak orang tuh sebenarnya takut berperhitungan. Oh ntar gimana kalau chaos gimana gitu kan. Kalau mereka nggak peduli hajar. Maka harus kita pahami potensi mereka itu dibutuhkan dalam sebuah pergerakan, dalam sebuah yang kita sebut namanya perjuangan. Karena kalau orang tua itu pertimbangannya banyak. Orang apa yang membuat Hamas itu susah ditaklukkan? Kaderisasi di anak mudanya. Karena yang tua-tuanya maunya diplomasi, bikin kesepakatan, perjanjian. Ntar juga Israel dapat hidayah kalau aja tobat ya. Ya udah ya kita berjanjian. Berkali-kali dihianati, tetap aja bikin perjanjian. Anak muda bilang hancurin aja, hajar aja. Makanya memprakarsai gerakan Taufan itu, Al-Aqsa itu anak muda itu. Poin tuanya mah udah enggak lah gitu. Anak muda itu punya pertimbangan eksekusi cepat. Tape karena waktunya yang keempat. Ini kekuatan remaja yang memanfaatkan kuatul ijtimaiyah, potensi sosialisasi. Disitulah cepat viral. Disitulah tempat cepat mendapatkan jaringan. Maka remaja itu dipersiapkan tuh itu cari ini gimana kamu. Ada teman gak yang bisa membuat ini? Ada yang kira-kira bisa kamu rekrut gak? Gimana caranya? Potensi istimai mereka itu yang membuat bagaimana bisa membuat sebuah ide menjadi tepat tersampaikan. Kesimpulannya, jangan-jangan yang membuat kita punya barrier dengan anak karena tadi cara pandang kita seperti cara pandang barat terhadap anak-anaknya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya.
masih seputar tema mendidik anak akhir zaman, masih bab cara mengikat hati anak. Belum selesai cara mengikat hati anak karena pembahasannya masih luas. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belum sholat ba'diyah.